Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kali ini di X Reaction saya sudah mengundang dua orang untuk gabung bersama kami, bersama saya ya. Ada Bapak Rinto Setiawan selaku Majelis Tinggi Partai X dan juga Mbak Linda selaku masyarakat. Nah, kami berdua di kali ini ya akan membahas sebuah konten yang mana baru-baru ini diupload oleh seorang YouTuber bernama Ferry Irwandi. Mungkin kalau teman-teman udah familiar dengan Ferry Irwandi udah tahu lah ya siapa dia. Tapi kalau buat yang belum tahu nih, Ferry Irwandi itu seorang mantan pegawai di Kementerian Keuangan. Nah, dia resign dan akhirnya sekarang menjadi seorang content creator. Beberapa waktu yang lalu mengupload sebuah konten video yang mana dia ingin mendirikan sebuah partai politik. Nah, untuk video ini kita bakal reaction bersama Pak Rito dan juga Mbak Linda. Selamat datang di Partai X. Oke, langsung aja nih, kita bakal buka videonya ya. Kita bakal tonton bareng. Nanti selama nonton kita juga akan tanya jawab nih ya. Oke, siap. Oke, siap Mbak Linda? Siap. Oke. Halo warga sipil sekalian ya, kalian nggak salah lihat, kalian nggak salah baca, apa yang ada di judul dan thumbnail itu benar adanya. Gue berencana untuk bikin partai politik dan semuanya akan gue jelaskan sekarang. Jadi hari itu gue ngerasa bosen banget, kerjaan gue udah beres, editan gue udah beres, tulisan gue udah beres, laporan gue udah beres, dan ya seperti orang yang lagi bosan kebanyakan, gue akhirnya memutuskan untuk buka media sosial. Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Nah, ketika gue buka Twitter, gue scroll, kayaknya seru nih kalau gue nge-tweet sesuatu. Akhirnya gue tweet, bosen nih. Kayaknya seru kalau bikin parpol. Nah, yang gue nggak sangka ternyata tweet itu Oke, jadi Ferry Irwandi ini itu dia iseng nih bikin parpol. Apa ya sebenarnya cuma berawal dari iseng-iseng doang karena dia gabut nge-tweet. Ternyata di tweetnya itu banyak banget yang respon dan pengen daftar secara sukarela, bahkan komentarnya begitu positif. Tapi kita lanjut dulu. apakah responnya sangat positif, Pak. Wow, dan beneran ada teman-teman yang nyemangatin, bikin bang, dan lain sebagainya gitu. Oh, menarik juga ini. Karena itu gue lakukan di Twitter, yang mana itu platform gue yang paling kecil. Akhirnya gue mencoba untuk melakukan eksperimen gitu. Gimana kalau ini gue bawa ke platform gue yang lebih besar kayak Instagram. Ya, akhirnya gue putuskan untuk men-screenshot tweet itu, gue taruh di Instagram. Dan hasilnya lebih ramai lagi, Pak. 23.000 likes, 600 lebih komentar. Dan tanggapannya, Ternyata setelah dari Twitter dialihkan ke Instagram dan ternyata lebih banyak nih respon positif. Tapi menurut Pak Rinto nih, di Instagram kan warganet juga kebanyakan anak-anak muda nih. Iya, betul. Betul kan ya? Betul. Mbak Linda sepakat ya kalau di Instagram lebih banyak anak-anak mudanya gitu. Nah, ternyata lebih banyak komentar positif. Apakah ini tuh menandakan kalau sebenarnya anak muda yang sekarang itu juga butuh perubahan gitu loh, Pak? Gimana, Pak? Oke, terima kasih Mbak Aziza. Ya, menurut saya kenapa anak muda ini mendapatkan perubahan, karena memang zaman seperti sekarang ini orang mempelajari politik itu sangat susah. Begitu kita lontarkan kata politik, itu konotasinya pasti negatif, begitu Mbak Aziza. Terus yang terjadi, ini ya, Indonesia adalah negara hukum, Mbak. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen sampai ke 4, yaitu di 2002. Di situ mengatakan pasal 1 ayat 3, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Nah, yang anehnya, yang membuat hukum sekarang ini adalah dari partai politik, Mbak, melalui wakil-wakilnya di DPR RI. Seperti itu, Mbak Aziza. Mungkin karena masyarakat anak muda ini sudah tidak putus harapan dengan kondisi wakil mereka yang ada di parlemen. Nah, mungkin ada seseorang yang menawarkan mendirikan partai politik akan disambut oleh positif oleh anak-anak muda tersebut. Oke, kalau Mbak Linda gimana nih? Benar nggak mendambakan sebuah perubahan gitu? Kalau selama ini kan beberapa partai konvensional itu yang itu aja gitu kan. Nah, mungkin anak-anak muda juga butuh partai yang bisa menjadi sumber mereka untuk beraspirasi seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu ya, Pak ya. Oke.
positif semua, seakan-akan mereka bersemangat dan seakan-akan itu bener-bener gue pengen wujudin gitu. Akhirnya keseruannya gue tambah lagi, gue bilang oke, gue bakal beneran consider untuk bikin partai politik kalau kalian bisa bikin postingan ini jadi 1 juta likes. Yang mana itu hampir mustahil ya. Karena gue nggak terkenal itu dan ya gue masih niche banget dan gue pikir chance-nya untuk terwujud ya kurang dari 1%. Jadi ya Oke, dia mau bikin partai politik, tapi masalahnya ada syaratnya nih Pak. Nah, kalau kita ngomongin perjalanan partai X ya, di awal Iya, gitu, iya. ada nggak sih Pak kepikiran kita belum terkenal gitu? Karena Ferry Irwandi sempat pesimis, ya lagi pesimis, dia lagi galau gitu. Kalau nggak dapet 3 juta view, 1 juta likes, Iya. dia mungkin nggak akan Mendirikan. mendirikan gitu. Tapi Iya. kalau partai X gimana nih? Ya kalau partai X beda Mbak. Kalau partai X ini, kalau tadi ya namanya siapa? Ferry Irwandi. Jadi dia itu mau mendirikan parpol, yang saya lihat dari videonya. Kalau sudah pasti ada yang mendukung dia. Jadi dia, mohon maaf Pak ya, ini perilaku seperti ini menduli Tuhan Mbak. Jadi dia mau mendirikan, mau melaksanakan sesuatu, tapi harus pasti berhasil. Nah kalau kami dari partai X, ya kami belajar Mbak. Kami mendirikan partai, kami belajar ternyata harus perlu pendirian, perlu akta notaris dulu. Kita harus ke notaris dulu, kita harus bikin visi misinya partainya seperti apa, terus kita harus bikin ADART-nya seperti apa, baru nanti untuk mendaftar menjadi peserta pemilu itu nanti ada syaratnya sesuai dengan ini undang-undang partai politik Mbak, yaitu harus memiliki sekian persen cabang di seluruh kota kabupaten dan lain-lain seperti itu Mbak Ziza. Oke, kalau Mbak Linda nih sebagai masyarakat awam, pengennya itu partai politik itu yang seperti apa sih Mbak? Kalau kita sih pengennya partai politik itu bisa sesuai dengan amanat rakyat ya, yang pastinya juga bisa menampung aspirasi dari berbagai kalangan sebagai proses nanti pengambilan keputusan oleh para pejabat publik seperti itu. Oke, apakah seorang personal ya? Ini kan kalau kita ngomongin Ferry Irwandi kan dia seorang content creator gitu. Sempat pesimis kalau nggak 1 juta 1 juta likes dan juga 3 juta view nggak akan mendirikan. Nah, tapi kalau menurut Mbak Linda nih, apakah latar belakang seseorang itu sangat penting gitu Mbak di balik sebuah parpol? Gimana tuh Mbak? Kalau latar belakang ya tentu saja mungkin dari pengetahuannya, lalu kontribusinya terhadap masyarakat pasti penting sekali. Cuma kalau bahasanya dia butuh likes gitu, menurut saya sih itu cuma bahasa marketing ya. Sebenarnya dia juga sudah tahu ada tahap-tahapannya atau lain-lain. Itu cuma menarik simpati halayak aja mungkin. Oke, kita lanjutkan dulu ya. mari kita coba gitu. Oke lah, gue tambah lagi kalau emang video ini bisa tembus 3 juta, kita consider banget untuk bikin partai politik. Dan I'm man of my word, Pak. Jadi ya tenang aja. Jangan khawatir. Kalau kalian emang benar-benar segitu pengennya gue bikin partai politik dan kalian segitu pengennya untuk join dan berpartisipasi, buat video ini sampai ke 3 juta views. Itu pun kalau kalian mampu. Kenapa gue ngasih syarat yang seberat itu untuk bikin partai politik? Karena secara prinsip gue nggak mungkin narik omongan gue kan. Tapi di satu sisi, kalaupun ternyata itu terwujud, itu berat sekali cuy. Bikin partai politik itu bukannya murah, itu butuh duit yang sangat-sangat banyak. Setelah apa yang gue Oke, dari mana dapat duitnya kan? Kita akhirnya tahu kenapa 3 juta syaratnya itu kan, 1 juta likes dan juga 3 juta view. Karena dia tahu gitu Pak, kalau misalkan nanti maju ke pemilu bakalan butuh modal yang cukup besar, miliaran, bahkan ratusan miliar atau bahkan triliunan gitu kan. Betul Pak. Iya kan? Tapi apa yang membuat Pak Rinto nih yakin kalau apapun yang terjadi ke depannya Partai X tetap harus maju kayak gitu? Jadi kalau secara konvensional Mbak Aziza, itu memang mendirikan parpol secara konvensional sekarang Mbak, itu memang butuh uang sekian banyak. Karena bisa dibayangkan, masing-masing kota kabupaten itu kalau tidak salah sekitar 1.000 anggota Mbak. Nah itu kalau pakai cara sekarang itu kan pakai ini Mbak, pakai dengan kasih uang. Nah misalkan satu orang itu dikasih 250.000 atau 300.000, kalikan 1.000 kalikan jumlah kota di seluruh Indonesia. Seperti itu Mbak Aziza, itu pasti akan butuh uang yang banyak. Nah, bedanya kami dari Partai X, kami mempunyai sesuatu yang tidak dipunyai oleh partai lain, Mbak. Kami mempunyai teknologi, Mbak. Kami mempunyai sistem aplikasi yang bisa mewujudkan itu semua tanpa biaya besar. Karena kami nanti akan menawarkan berbagai program partai ini, contohnya sekolah politik yang akan kita gratiskan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia. Nah, harapannya dengan itu, harapannya anak-anak muda ini akan membantu kita, Mbak. Akan membantu kita daftar. Kita nggak butuh banyak Mbak, sudah saya hitung paling nggak satu kota butuh 10 orang. 10 orang ini
inilah kita kader nanti. Ya, tapi kalau pendidikannya kita free, Pak. Seluruh masyarakat Indonesia nanti akan bisa akses di website kita, sekolah partai. Nanti ada soal-soalnya dan nanti akan ada langsung keluar skornya, Mbak. Ini pengetahuannya si A ini berapa, gitu loh, Mbak. Dan semua pengertian politik akan kami membuat simple, Mbak. Ya, itu strategi kami seperti itu. Dengan aplikasi itu nanti semua pendaftar itu bisa langsung terkolek ke database kami dan langsung keluar kartu anggota. Minimal target kami 10 aja per kota. Dari 10 ini nanti kalau yang mau ini serius kita akan kader lagi lah, nanti bisa harapannya bisa mencapai 1000 anggota di tiap kota kabupaten. Itu sebagai syarat minimal untuk ikut menjadi peserta pemilu, partai politik peserta pemilu. Ya, target kami di 2029. Ya, insya Allah kalau dari Tuhan akan membantu ini jalannya apa yang kita carikan seperti ini, Mbak. Oke, kita lanjut dulu ya, Mbak ya. Riset dan apa yang gue cari tahu ya, untuk bikin satu partai politik bisa ikut pemilu, lu butuh duit ratusan miliar hingga triliunan. Dari mana gue dapat duitnya? Ada yang mau ngasih ke gue? Kan enggak. Tapi kalau itu terwujud ya mau nggak mau kan gue harus cari tuh. Gue bikin crowdfunding kah, gue ngajuin proposal lah, entah apapun yang gue lakukan supaya partai itu bisa terwujud dan kita ikut pemilu gitu. Kita lihat aja nanti apakah ini bisa tembus 3 juta, apakah itu bisa tembus 1 juta likes. We never know. Tapi yang jelas kalau itu terwujud, ya tentu gue nggak menganggap lagi ini hal yang bercanda ya. Ya nggak sih? Oke, cukup untuk challenge-nya. Tadi gue berpikir seandainya kata 2 hal itu benar-benar terwujud, apa yang gue mau lakukan ketika gue bikin partai politik. Pertama jelas gue harus cari namanya ya. Gue sempat kepikiran beberapa nama gitu, kayak partai sipil, partai warga sipil, partai. Oke, terkait nama partai nih, Pak ya. Beberapa waktu itu saya udah ngikutin nih konten-kontennya Partai X ya, jelas ya. Oke, ya. Nah, banyak banget yang bertanya-tanya gitu, namanya kok X ya? Oke, Banyak oke, juga Mbak. yang komen kan, ini partai beneran atau bercandaan gitu, namanya kok cuma 1 huruf X gitu. X gitu aja, Mbak. Iya. Iya. Malah ada juga yang kepikiran kalau itu bikinannya Elon Musk juga ya, Pak ya. Gimana tuh, Pak? Kenapa namanya partai kok X? Jadi nama ini sebenarnya dari partner kami, Mbak, yang sesama majelis tinggi Partai X juga. Itu dilontarkan ke saya, Partai X, oke, siap. Saya jalankan. Saya ada kenalan juga, Mbak. Ini teman saya ini adalah ahli buat desain, Mbak. Ceritanya dia buat desain. Dia udah sering pekerjaannya ini ke internasional. Desain logo, Mbak. Nah, desain logo ini plus artinya. Itu, Mbak Aziza. Nah, yang menarik, begitu saya lontarkan X itu jadi simbol logo. Dan salah satu arti simbol X itu adalah ini, Mbak, mencerminkan komitmen partai terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan di semua lapisan masyarakat. Loh, ternyata X pun ada artinya. Dan yang kedua, kenapa kok namanya X? Ya biar beda aja dengan yang lain. Yang lain sudah kata-kata yang bagus sudah dimiliki oleh hampir semua parpol. Ada Partai Amanah Nasional, Amanah, sudah ada. Partai Keadilan Sosial, sudah ada. Partai Kebangkitan Bangsa, udah ada. Partai ini lagi apa? Partai ini apa? Nasional Demokrat. Nah, sudah ada. Partai apa? Demokrasi Indonesia Perjuangan, sudah ada. Nah, ternyata kan nama-nama besar parpol tadi yang membawa kata-kata baik dan positif tadi, ya kenyataannya sekarang ini situasi ini Pak ya, dunia apa ya, perebutan kekuasaan di Indonesia ini selama pemilu ini kan masih kurang bagus lah seperti itu. Oke, yang itu nanti kita bahas yang misalnya Sipil sejahtera, partai sipil perjuangan atau apapun lah. Terus gue ngerasa belum ada yang benar-benar klop gitu. Jadi tolong kalian bantu gue cari nama parpolnya apa. Kalau yang paling bagus ngasih nama, ntar gue pin di kolom komentar. Jadi selamat mencoba gitu. Nah kalau logo, gue bukan desainer logo yang bagus dan gue bukan desainer juga gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang lebih jago dari gue dan mungkin punya ide logo yang baik atau wujud logo yang oke, gue terima gitu. Gue belum tahu bentuk pastinya yang gimana, tapi gue udah punya guidance. Gue pengen logo partai kita itu telinga, Pak. Kenapa demikian? Karena esensi sebenarnya partai politik itu kan mewakilkan nggak? Dan mendengarkan. Jadi kita mewakilkan kelompok masyarakat yang emang harus kita wakilkan, yang harus kita perjuangkan hak. dia juga sama Pak, dia juga punya logo juga. Lagi ada logo. Iya. Kalau kami dari Partai X sudah langsung logo ada ahlinya, Mbak. Oke, kita tanya Mbak Linda nih, dengerin nama partai Ko X gimana tuh Pak? Pendapatnya Mbak?
Pertamanya kalau dengar kata X itu kan seperti berbau separatisme ya. Tapi menurut saya separatis terhadap parpol konvensional yang ada di Indonesia saat ini, separatis terhadap iklim politik Indonesia saat ini, asal disampaikan dengan elegan dan bermartabat, menurut saya sah-sah aja pakai nama X gitu. Oke, separatis itu dalam artian perubahan yang lebih baik gitu ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Dia bilang kalau mobilnya telinga karena memang pengen mendengarkan aspirasi rakyat. Tapi kalau di partai X sendiri Pak, sebenarnya tujuan Bapak ketika membuat partai ini tuh mau ngapain sih Pak? Apakah mau mendengarkan juga kan aspirasi rakyat atau ada sesuatu yang lain yang ingin dicapai oleh Pak Rinto? Ya kalau kami ini sesuai dengan visi misi kami ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan hebat. Ya partai kami ini adalah berlandaskan sama Mbak, berasaskan Pancasila. Karena dari Pancasila ini sebenarnya dari pendiri bangsa ini membuat Pancasila ini udah sangat sempurna Mbak. Pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu nanti adalah poin utamanya di sila pertama tadi itu adalah agama. Nah, setelah lulus di sila pertama nanti akan kita lari ke sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab yang intinya adalah ini Mbak pendidikan, budaya dan peradaban bangsa. Nah, di situ adalah pendidikan dari keluarga, masing-masing keluarga itu harus diperhatikan. Terus pendidikan di luar keluarga yaitu sekolah, kursus dan sebagainya. Nah, dari sila kedua ini adalah timbul orang-orang yang berpendidikan, Mbak. Nah, orang-orang yang berpendidikan yang bertipe kerjasama dan penggerak. Ya, inilah yang seharusnya mendirikan partai politik, mendirikan organisasi, mendirikan perkumpulan, yayasan dan lain-lain. Nah, orang-orang nanti yang di dalam partai politik, organisasi dan lain-lain ini nantilah akan membantu membuat kebijakan bangsa ini. Itu sesuai dengan sila keempat, itu Mbak Aziza. Nah, kalau orang-orang yang terpilih ini di sila keempat ini menjalankannya dengan baik, otomatis sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini akan lebih mudah tercapai seperti itu. Oke, dan Mbak Linda nih sebagai masyarakat kan tujuannya bangsa kita kan yang dikatakan Pak Rinto tadi adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah keadilan itu sebagai Mbak Linda nih sebagai masyarakat, apakah sudah tercapai kan Mbak keadilan itu atau gimana menurut Mbak Linda? Kalau menurut saya sih belum ya, karena pendidikan aja belum merata seperti itu. Antara satu pulau dan lainnya juga timpang. Belum lagi kita ngomong yang spesifik ke provinsi satu dan yang lainnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, yang harus kita wujudkan mimpinya gitu. Itulah partai politik ada, dan itu yang sekarang hampir tidak bisa kita rasakan dalam partai politik kan. Ketika lu mempercayai sesuatu dan lu ingin sesuatu itu terwujud, ya lu amanahkan itu ke partai politik. Tapi partai politik sekarang tidak berjalan seperti itu dan Partai Indonesia sekarang itu nggak jelas, benar nggak Pak? Atau gimana nih pendapatnya Pak Rinto nih? Kalau ideologinya saya lihat Mbak, itu kalau di ideologinya rata-rata asas Pancasila semua seperti itu. Yang nggak jelas tadi yang dimaksud Pak Mas Ferry Irmandi, mungkin yang nggak jelas adalah pelaksanaannya. Nah, nanti kalau saya sederhanakan Mbak ya, ini penting. Kami dari Partai X itu mendefinisikan arti politik itu adalah arti yang positif, yaitu bentuk perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, ini Mbak ya, ini misalkan handphone ini, menurut saya ini adalah kekuasaan Mbak. Ini saya ambil, saya dapatkan. Ini tahap pertama. Saat kita sudah mendapatkan kekuasaan, kita ini sebagai partai politik harus bertanggung jawab untuk menjalankannya dengan satu Mbak, efektif, efisien, dan transparan. 3 hal ini aja yang membuat visi misi partai politik kami akan bisa lebih mudah tercapai. Setelah kami mendapatkan kekuasaan dan menjalankannya dengan efektif, efisien, dan transparan, nah otomatis kami bisa memberikan kesetaraan terhadap masyarakat Indonesia. Seperti itu Mbak Aziza. Oke, kalau Mbak Linda nih Mbak, gimana nih? Apakah partai politik sekarang ini
dampak positifnya udah bisa dirasakan sama Mbak Linda nih selaku masyarakat, atau justru malah memperkeruh, apalagi ketika menjelang pemilu ya, kita bicara pemilu ada kampanye dengan menggunakan uang dan sebagainya, itu gimana tuh Mbak? Kalau menurut saya parpol saat ini sih mereka belum sepenuhnya menyerap aspirasi masyarakat ya, karena kita tidak punya ruang untuk bisa bertemu, untuk berinteraksi, berdiskusi dengan mereka. Mereka tuh terasa sangat jauh gitu dengan masyarakat, seperti itu ya. Kecuali simpatisannya, seperti itu. Oke. Hukum yang berlaku di Indonesia ternyata emang itu udah diikat, Pak. Jadi kalau lo buka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 itu dinyatakan secara eksplisit satu-satunya ideologi yang diperbolehkan untuk diusung oleh sebuah partai politik itu ya Pancasila. Jadi ruangnya emang terbatas. Gue setuju, maka dari itu udah jelas. Ya makanya nggak mungkin ideologi yang lain. Tapi untuk mewujudkan cita-cita Pancasila, partai kita bakal mengusung konsep yang namanya welfare state. Jadi mungkin kalian bisa cari tahu lebih dalam apa itu welfare state. Intinya negara itu memainkan peran kunci dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Ini melibatkan distribusi pendapatan dan penyediaan layanan sosial seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial. Tujuannya Oke, dia berbicara bahwa untuk mencapai visi misinya mereka ini punya program Pak. Mas hari ini punya program kayak keadilan sosial dan sebagainya, tapi tidak disebutkan secara detail. Cuma saya pengen tahu nih, Partai katanya kan tadi berbicara terus tentang kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai itu apakah udah ada toolsnya kah Pak, atau program-program apa nih yang bakal dilakukan selain sekolah politik yang tadi Bapak jelaskan di awal? Ya, jadi seperti ini Mbak Aziza. Poin utama tadi kan, ini kan kalau arti politik kan ada 3 tahap kan, perjuangan untuk mendapatkan, setelah mendapatkan, dan proses untuk mendeliver kesejahteraan terhadap masyarakat. Ada 3 tahap tadi. Nah, saat untuk perjuangan kan otomatis juga perlu tools Mbak. Saat perjuangan, saat mendapatkan, dan saat mendeliver rakyat ini ada semua, ini nggak bisa terlepas dari tools teknologi yang kami miliki. Yang kami sebut ini adalah keris kami Mbak. Senjata pamungkas kami. Nah itu kami memiliki namanya Intelligent Operation Platform Mbak. Itu aplikasi yang bisa menggabungkan semua data, mengintegrasikan semua data, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini, itu bisa dianalisa dengan cepat. Seperti itu Mbak Aziza. Jadi data-data itu dari semua kementerian, terus semua pemerintah daerah itu bisa ditarik di aplikasi kami. Nah, ini sebagai pimpinan presiden, kepala daerah, anggota DPR itu akan sangat mudah mengevaluasi hasil kinerja eksekutif dan legislatif, seperti itu, Mbak. Dan masyarakat pun bisa mengawal itu ya Pak ya? Bisa, tapi tidak semua data bisa untuk masyarakat Mbak ya. Mungkin yang untuk masyarakat itu data agregatnya adalah data total. Nah, terus di sistem hukum juga Mbak, sistem hukum yang ada sekarang ini saya lihat lucu juga Mbak. Banyak kasus itu, kalau Mbak Aziza pernah berkasus di pengadilan, itu satu kasus bisa sampai selesainya bisa sampai 5 sampai 10 tahun Mbak. Nah, karena masih ada pengadilan negeri, bisa banding di kasasi, terus bisa banding di pengadilan tinggi, terus bisa mengajukan kasasi di Mahkamah Agung, terus bisa mengajukan peninjauan kembali lagi di Mahkamah Agung Mbak. Jadi ada 4 tahap Mbak untuk satu keadilan, satu perkara. Begitu rumitnya sistem hukum di Indonesia. Dan itu satu perkara Mbak, misalkan ini ya contohnya untuk kasasi yang pernah saya alami, kasasi itu waktunya 6 bulan Mbak. Ternyata 6 bulan itu saya pikir 6 bulan itu keluar putusan, tidak seperti itu. 6 bulan itu sudah selesai pemeriksaannya. Putusannya terserah lembaga Mahkamah Agung. Jadi bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Kemudian pemeriksaannya 6 bulan. Itu pun tertutup Mbak, kita nggak bisa tahu sebagai warga mencari keadilan. Seperti itu Mbak. Jadi kalau dengan sistem IT yang kami miliki itu akan transparan. Sekian-sekian harus putus Mbak. Nah untuk membantu mewujudkan tersebut, sistem kami IOP tadi membuat subsistem yang namanya expert system Mbak. Sistem kepakaran. Ini akan membantu para pencari keadilan menyelesaikan dengan cepat. Jadi nanti itu hakim sudah terbantu Mbak dengan adanya sistem kepakaran, dibantu lagi dengan AI yang sekarang lagi ngetren, itu nanti akan lebih cepat. Hakim akan memutuskan sesuatu dan tidak ada lagi Mbak namanya industri hukum jual beli perkara, permainan ini Mbak ya, pesan ini biar menang, itu sudah akan hilang. Dan dengan sistem yang kami miliki itu nanti
otomatis keadaan Indonesia itu akan lebih damai dan tenang, Mbak, tanpa ada perdebatan publik yang kayak sekarang ini. Orang influencer dan lain-lain, kita ngomong politik ini aja, ngomong politik itu ada yang mengartikannya itu negatif. Gitu loh. Banyak kan negatif, Mbak. Malah arti politik kebanyakan artinya negatif gitu loh, Mbak. Padahal arti positif menurut Partai X adalah positif. Jadi segala sesuatu kalau kita ngomong apa yang politik pasti harus positif. Selama itu positif ya itulah politik, karena untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita semua negara, Mbak. Sekarang kalau kita mendirikan negara tujuannya apa? Untuk kesejahteraan masyarakat kan otomatis. Nah, arti politik menurut Partai X sama dengan kita mendirikan negara. Seperti itu, Mbak Aziza. Adalah untuk menciptakan kondisi di mana semua warga negara memiliki kesempatan untuk mencapai kesejahteraan yang memadai tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka. Dasar dari welfare state itu sendiri adalah solidaritas, di mana warga yang lebih mampu secara ekonomi membantu mendanai layanan dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang lebih setara, adil, dan sejahtera. Nah, itu yang mau kita usung gitu. Nah, akhirnya welfare state ini melahirkan turunan-turunan program dan pakai kebijakan lain gitu. Yang mana itu yang akan kita perjuangkan ketika kita terpilih. Nah, kalau partai lu terpilih jadi wakil rakyat gitu, Bang, duduk di Senayan, apa sih yang mau lu tarungin pertama? Ya jelas, pengelolaan APBN kita, distribusi APBN kita, plotting APBN kita, yang mana gue ngerasa masih banyak. Oke, kalau Ferry Irwan di partainya lolos ke Senayan nih Pak, yang dilakukan pertama adalah APBN, berkaitan dengan APBN. Atau Partai X nih, misalkan nanti ke depannya lolos ke Senayan gitu, apa yang akan dilakukan pertama kali? Ini maksudnya APBN-nya gimana? Ini, Dia mau merubah ulang APBN untuk dialokasikan sebagai kesejahteraan masyarakat, lebih banyaknya di situ gitu loh Pak. Ya, kayak gitu. Kami dengan tadi yang saya cerita di awal tadi, Mbak, yaitu dengan platform kami, Intelijen Operating Platform, itu semua harus diintegrasikan dulu, Mbak. Kita tidak bisa, Mbak. Yang sekarang terjadi adalah kebijakan sporadis, Mbak. Yaitu kayak, ya mohon maaf, Mbak, kalau saya istilahkan, jadi kebijakan badukun, Mbak. Badukun, jadi tanpa lihat data, akhirnya yang terjadi apa, Mbak? Oh, ada seorang konglomerat atau pemodal yang sekarang istilahnya oligarki mendekat ke penguasa. Oh, ini aku bisnis ini, tolong kebijakannya dibantu menguntungkan usahanya yang dekat dengan penguasa. Seperti itu yang terjadi, Mbak. Karena pemerintahnya sendiri tidak mempunyai dalam tanda kutip, Mbak, kemampuan untuk mengelola amanat dari rakyat saat dia mendapatkan kekuasaan. Nah, kalau Mbak Linda sendiri, ada nggak program dari pemerintah yang Mbak Linda rasakan nih, atau yang Mbak Linda terima untuk saat ini gitu? Kalau untuk program pemerintah itu kemarin saya dapat yang BLT itu ya, itu untuk para karyawan dengan gaji di bawah 5 juta ya, seperti itu yang saya rasakan. Oke, itu manfaatnya gimana tuh Mbak? Apakah itu cuma diberikan sekali atau selama sebulan sekali atau gimana? Kalau nggak salah itu diberikan 2 kali ya, dalam kurun waktu 1 tahun waktu COVID. BLT COVID ya. Oh, BLT COVID ya. Oke. Tapi karena memang Mbak Linda ini membayar BPJS tenaga kerja. Oh, berarti karena memang ada yang bayar BPJS ya Pak ya, makanya dapat itu. Kalau yang nggak bayar, ya nggak. Sekali ruang untuk diperbaiki. Seperti yang kita ketahui, APBN itu berasal dari eksekutif dan legislatif. Nggak cuman dari eksekutif doang atau legislatif doang, harus disetujui kedua belah pihak. Langkah pertama namanya APBN dan distribusinya itu kita bedah lagi, kita rombak lagi, kita bikin lebih terstruktur lagi supaya lebih efektif dan efisien. Sama, efektif efisien ya. Sama, semua bicara efisien, Aziza. Kasih tahu ke teman-teman semua, kalau kita lihat beban APBN paling besar tiap tahunnya, salah satunya pasti belanja pegawai. Tapi ironinya adalah ini beliau dari Kemenlu, Iya, jadi yang dilihat anggarannya aja, Mbak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena vertikal dan horizontalnya itu loh yang bermasalah. Kesenjangannya itu terlalu luar biasa gitu. Antara pejabat tinggi dan pegawai rendahan. Negara ini terlalu baik sama dewan-dewan kita, sama pejabat-pejabat tinggi kita. Oke, dia bilang kalau yang masalah itu adanya kesenjangan antara vertikal dan horizontal. Kalau menurut Pak Alimto sendiri, di sebuah negara ini, yang paling bermasalah itu siapa Pak? Kalau kita bisa tunjuk hidung loh ya Pak ya. Kalau gini, Mbak, kalau secara sistem manajemen, kita kalau mengacu ke sistem manajemen internasional, itu namanya adalah ini, Mbak, komitmen top manajemen. Oke. Istilahnya itu standar manajemen internasional, ya namanya ISO.
itu misalkan kita ngomong negara. Nah sekarang negara Indonesia top level manajemennya siapa? Misalkan presiden. Ya kalau ada masalah kemiskinan, adalah masalah pengangguran, terus ada masalah ini pendidikan yang mahal, ya itu salahnya presiden. Seperti itu Mbak. Tidak bisa salahnya menteri ini, tidak bisa. Lah siapa yang memilih menteri? Kan presiden. Iya, betul. Terus kalau lihat dari tadi video tadi sekilas dari Pak Ferry Irmadi ini kurang memahami ini Mbak. Sebenarnya ada dari Partai X juga. Yang paling penting adalah kita harus bisa membedakan antara negara dan pemerintah. Apa itu negara Mbak? Negara terdiri dari 3 hal Mbak. 3 unsur. Ada wilayah, ada rakyat, baru ada pemerintah. Kayak gado-gado Mbak. Gado-gado sama enggak? Gado-gado ada lontong, ada tahu, ada sayur. Gado-gado sama dengan lontong. Betul apa salah itu Mbak? Salah dong. Nah kalau itu salah berarti kita harus bisa membedakan Mbak, negara dan pemerintah. Otomatis kalau itu beda, kepalanya harus beda Pak. Kepala negara harus dibedakan dengan kepala pemerintahan. Kalau dari sudut pandang Mas Ferry Irwandi tadi hanya ngomong anggaran, seberapa besar pun anggaran akan habis Mbak. Karena Indonesia ini sebenarnya negaranya kaya Mbak, karena mismanagement. Nah ini kita ngomong lagi mismanagement, salah manajemen, salah mengurus negara. Nah ini bocornya sangat luar biasa Mbak Aziza. Akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ya menjadi jauh gitu Mbak Aziza. Dilengkapi sama fasilitas yang sangat mewah dari mulai rumah dinas, mobil dinas, biaya operasional, air, listrik, biaya supir, biaya security, semua pretelan hidup mereka dibiayai oleh negara kita ya tercinta ini. Dan ya luar biasa sekali memang. Lu bayangin kalau biaya-biaya ini, kos-kos ini kita copot dan kita alihkan ke sesuatu yang lebih berguna, jelas ini memberikan dampak langsung buat masyarakat. Karena apa? Karena di berbagai negara lain nggak ada yang separah Indonesia ini Pak. Memang penghasilan mereka besar, tapi fasilitas mereka nggak segitu mewahnya. Dan gue pikir semua fasilitas dan kemewahan ini akhirnya melahirkan budaya feodalisme dalam birokrasi kita, di mana semakin tinggi jabatan seseorang, semakin dia ngerasa dirinya raja. Sekarang anggaran-anggaran itu dipotong. Ya kan nggak akan mungkin bisa Mbak. Dari mana ceritanya Mbak Aziza? Yang membuat kebijakan kan ada partai-partainya mereka juga di legislatif. Nah mereka duduk di eksekutif, mereka yang mengusulkan anggaran. Ini kan nggak akan mungkin Mbak. Ini sudah menjadi lingkaran semacam lingkaran setan, gitu loh Mbak. Jadi tidak akan bisa diselesaikan masalah ini kalau tadi harus tahu bedanya negara sama pemerintah, harus tahu arti politik. Nah itu masyarakat disebarluaskan dan nanti kalau harapan kita Partai X ini ada kesempatan, itu nanti kemungkinan kita akan terapkan kembali ke sila keempat Mbak. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan adalah pengurusan perwakilan. Jadi kita kuatkan fungsi perwakilan Mbak, terutama di MPR. Kita kembalikan lagi ke fungsi aslinya Mbak. Seperti itu Mbak. Sebagai majelis tertinggi rakyat. Oke. Nah kalau untuk Mbak Linda nih sekarang ini mengamati pemerintahan saat inilah gitu, amburadul kah, baik kah, tidak baik-baik saja kah atau gimana? Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya pro pemerintah sih, tapi karena isu oligarki jadi seperti apatis lagi gitu. Oke. Tapi apatisnya itu maksudnya kepercayaannya bisa dikembalikan lagi jika dengan kemunculan mungkin ada partai-partai X yang partai X atau mungkin ada partai-partai lainnya yang membawa perubahan gitu. Itu bisa dikembalikan lagi Mbak kira-kira kepercayaannya? Saya harap sih semoga bisa ya, semoga bisa menjadi jembatan kami untuk menyuarakan suara kami, lalu apa saja kebutuhannya seperti itu untuk pengambilan keputusan. Oke, kita lanjut lagi. Fasilitas dan kemewahan ini akhirnya melahirkan budaya feodalisme dalam birokrasi kita, di mana semakin tinggi jabatan seseorang, semakin dia ngerasa dirinya raja gitu. Dan itu bakal lo temukan di instansi manapun, dan ini harus segera kita coba. Semakin dia menganggap dirinya sebagai raja, mungkin itu ya yang ada di benak presiden sekarang ya. Jadi karena dia merasa yang paling berkuasa, akhirnya ya sudah dia mewariskan kekuasaan pula kepada anak dan cucunya mungkin ya Pak ya. Ya, jadi di poin itu Mbak, jadi Mbak Aziza, di poin ini penting pemaknaan bahwa tadi Mbak, kalau untuk arti politik untuk Partai X tadi kan mendapat perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan menjalankannya dengan efektif, efisien, dan transparan. Itu adalah orang yang bisa menjalankan dengan efektif, efisien, dan transparan adalah orang yang selesai dengan dirinya sendiri Mbak. Nah kami di Partai X ini, kami pilih rekan-rekan kami ini yang menggawangi
partai ini di awal itu adalah orang-orang yang harus sudah selesai dengan dirinya, Mbak. Tidak bisa ini merasa dilayani. Jadi kembali, Mbak. Jadi yang namanya pejabat itu prinsipnya harus melayani, Mbak. Makanya harus selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kejadian untuk itu kita nggak cuma butuh sekedar masuk, kita butuh menang secara mutlak. Kenapa demikian? Karena mereka nggak akan mengizinkan kita mencopot kemewahan-kemewahan yang udah mereka rasakan gitu. Ya fasilitas mereka kita beredelin semua. Jadi ya udah, alokasi anggaran operasional yang tiap hari menggerogoti APBN kita ini bisa kita alihkan ke hal yang lebih baik. Ferry Irwandi menjelaskan bahwa ketika masuk Senayan mungkin dia juga akan bisa jadi akan terbawa oleh arus yang sangat kuat nih Pak. Kalau di Senayan, kalau Partai X sendiri apakah ada strategi khusus gitu? Apakah mengikuti arusnya terus habis itu dibalikin lagi arusnya ke arah yang benar atau gimana? Ya, kalau dari Partai X, Mbak, itu tadi harus membedakan negara dengan pemerintah. Yang poin utama tadi adalah ini ide dari kami, Mbak, itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Oke. Dengan amandemen terbatas. Salah satu contohnya adalah amandemen tentang masa jabatan presiden yang hanya 2 periode aja. Karena dari undang-undang yang di amandemen ini lah, Pak, itu terjadi banyak kekacauan seperti itu, Mbak. Karena dari Undang-Undang Dasar 45 ada produknya lagi undang-undang, ada lagi peraturan pemerintah, ada lagi peraturan menteri, ada lagi peraturan bupati wali kota. Nah ini itu ibaratnya Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sumber air. Nah, undang-undang adalah pipanya, Mbak. Nah ini pipanya banyak yang bocor, Mbak Ziza. Jadi airnya ini tidak sampai ke masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga semakin jauh ya Pak ya? Betul, Mbak. Contohnya ini aja, Mbak. Contohnya yang paling lucu saya soroti dari Partai X adalah pemilihan presiden langsung, Mbak. Sesuai dengan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, itu pemilihan presiden secara langsung. Secara kalau kita tabrakan dengan Pancasila apa, Mbak? Kan dasar negara. Sumber dari segala sumber hukum. Sila keempat apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kan pemilihnya melalui perwakilan. Betul. Seharusnya ini kalau mau pemilihan presiden langsung, Pancasila harus dirubah, Mbak. Nah, sementara Pancasila ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mbak, di alinea keempat. Seperti itu, Mbak Ziza. Oke, bisa jadi pemilu kemarin juga sebenarnya nggak sah ya Pak ya, kalau dari segi perundang-undangan ya. Ya, kalau mereka teman-teman ini wakil rakyat yang ada di parlemen memahami Pancasila, harusnya nggak sah, Mbak. Tapi ya nggak tahu mereka seberapa paham tentang Pancasila ini, seperti itu, Mbak Ziza. Oke, nah kalau Mbak Linda sendiri nih, kan Mbak Linda generasi milenial kan ya. Ketika dulu pelajaran pendidikan politik semacam ini diajarkan nggak sih Mbak? Kan dulu masih ada PPKN dan sebagainya, tapi kalau anak yang sekarang kayaknya PPKN juga udah tidak dalam jalurnya gitu. Diajarkan nggak Mbak di sekolah, Mbak? Kalau diajarkan sih seperti normatifnya aja ya, poin-poin pentingnya aja, tapi nggak sampai yang implemented banget seperti itu. Oke. Tapi cuma diajarkan sejarahnya mungkin ya Mbak ya. Tapi untuk keadaan politiknya seperti apa, bahkan mungkin arti politiknya sendiri ya itu tadi, artinya kita mengenalnya juga negatif selama kita hidup sekarang ya. Oke. Penting ketika kita melihat bagaimana 20% dana APBN kita untuk pendidikan, tapi di sisi yang lain UKT semakin mahal, masyarakat putus sekolah semakin tinggi, guru dan tenaga pendidik serta dosen itu digaji masih kecil, Pak. Yang mana gue pikir kesejahteraan guru dan dosen itu penting ya. Kenapa demikian? Karena kalau guru dan dosen bisa jadi profesi yang settle dan dilihat sebagai profesi yang menjanjikan, tentu putra-putri terbaik bangsa kita atau talent-talent terbaik kita juga mempertimbangkan tenaga pendidik sebagai pilihan karir yang menjanjikan. Tapi kan sekarang enggak, makanya ya orang ngapain jadi guru, gajinya kecil, mending jadi yang lain. Itulah yang terjadi dalam masyarakat kita. Nggak usah muluk-muluk, 2 hal ini aja yang dikerjain duluan, itu efeknya bakal langsung terasa buat masyarakat gitu. Oke, ini mungkin berkaitan sama sila kedua tadi ya Pak ya, terkait pendidikan Iya, ya. betul, Mbak. Nah, kalau pendidikan sendiri itu sebenarnya kadang kita kalau misalkan anak nakal di sekolah yang disalahin adalah gurunya gitu. Sebenarnya pendidikan yang paling penting nih Pak. Ini juga mungkin buat teman-teman yang profesinya guru juga gitu kan, yang sering disalah-salahkan juga. Sebenarnya yang paling penting siapa sih Pak pembentuk karakter utama seorang anak gitu? Ya kalau dari Partai X, Mbak, ini kita fokus ke sila kedua, itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya poinnya adalah pendidikan, budaya dan peradaban bangsa. Nah, pendidikan ini yang paling penting adalah saat pendidikan di keluarga, Mbak Ziza. Saat anak kita masih mulai dalam kandungan, bahkan Mbak, mulai dalam kandungan, kita ibunya, orang tuanya harus mencari rezeki yang halal.
dikasih makan yang halal. Nah itu usia, kalau tidak salah usia ini mulai lahir sampai ini Mbak, kalau laki-laki kan usia balik itu sekitar umur 10 tahun, itu peranan keluarga sangat penting, yaitu dalam membentuk akidah dan akhlak Mbak. Nah, akidah dan akhlak. Kalau akidah itu apa? Yaitu percaya sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu mengawasi kehidupan anak-anak kita. Itu harus kita tanamkan dengan baik Mbak. Yang kedua akhlak Mbak. Akhlak itu kalau di Jawa itu paling gampang Mbak. Kalau di Jawa saya contohkan Jawa, kenapa? Karena ada semboyan molimo Mbak. Molimo yaitu tidak boleh main judi, terus madat itu narkoba, mabuk ini adalah minuman keras, terus apa ya tadi maling tidak boleh, terus sama itu main perempuan tidak boleh, seperti itu Mbak. Terus barulah ada pendidikan yang di luar keluarga, itu sekolah, kursus, pelatihan, itu bonus saja Pak, itu hanya pengetahuan Mbak. Itu hanya pengetahuan saja. Tapi kalau dasarnya anaknya ini udah takut sama Tuhan, di akidahnya kuat, nah itu akan sangat ini Mbak, sangat anak ini akan nggak gampang terpengaruh. Seperti itu Mbak Aziza. Oke, kalau Mbak Lina sebagai seorang ibu dan juga wanita karir nih ya. Nah, gimana sih Mbak mensiasati bahwa supaya nanti anaknya Mbak ketika keluar di luar lingkungan, mungkin masuk sekolah SD, SMP, SMA, tetap menjadi anak yang baik gitu. Parenting yang Mbak terapkan sama anak itu seperti apa Mbak? Kalau yang pertama sih saya pastinya berdasarkan agama ya, lalu juga berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat seperti itu. Tapi ya fokus kami di pembentukan mental, karena nanti anak-anak kita kan pasti menjadi bagian dari suatu sistem, ya itu tadi sistem kita yang rusak ini, dan kita seharusnya dari awal, dari pendidikan dari orang tua, dari pendidikan dari sekolah, yaitu yang berperan sangat penting untuk pembentukan mental itu tadi. Barulah kita mengerjakan hal-hal yang lain. Gue juga concern sama yang namanya huluisasi. Loh, bukan hilirisasi bang. Hilirisasi penting, industrialisasi penting, tapi nggak akan pernah ada industri yang bagus tanpa hulu yang kuat. Sementara hulu kita ini sangat lemah. Biaya R&D kita sangat kecil. Tidak ada ruang untuk orang melakukan riset dan kajian di Indonesia karena biayanya juga sedikit kan. Lalu dari mana kita berharap inovasi bisa muncul? Sementara salah satu hal yang paling fundamental dalam industrialisasi adalah inovasi itu sendiri. Jadi ya kalau memang mau memperkuat industrialisasi atau hilirisasi, maka R&D juga harus kuat gitu. Itulah yang tidak didengungkan oleh para politisi kita atau partai politik kita, dan di sini kita bakal ngambil peran. Dan terakhir teman-teman yang harus Jadi kalau anggaran ini adalah sifatnya adalah materi Mbak. Ya, kayak tubuh kita kan ada jasmani, ada rohani gitu Mbak. Jadi kalau kami dari partai memperhatikan dua hal ini Mbak, itu harus sinkron Mbak. Nggak bisa kita hanya memperhatikan jasmani aja. buat dan berpikir ini akan jadi partai yang idealis, ya mending cari partai lain aja. Nah itu aja sih. Sungguh konten yang tidak penting memang. Satu, dua, tiga. Kalau saya sih sebenarnya karena itu tadi ya, kita juga mendambakan perubahan. Kita berusaha untuk mengumpulkan berbagai orang yang sangat-sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Kalau saya sih sangat tertarik ya untuk membentuk sebuah partai politik baru gitu yang berlandaskan perubahan itu tadi. Oke, nah tadi kita ngobrol di belakang layar ya Pak ya, kalau Partai X mau mewujudkan Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia dalam kurun waktu 10 tahun gitu ya Pak ya, betul ya. Nah itu kalau misalkan hal itu tidak tercapai itu gimana Pak? Kalau dalam 10 tahun Indonesia tidak tercapai, ya kami Partai X berani Mbak, kita membubarkan diri, tidak ada masalah gitu Mbak. Kami langsung merasa tidak mampu melaksanakan amanah dari rakyat, kita harus membubarkan diri. Tidak masalah Mbak, masyarakat bisa langsung membuat petisi, tidak ada masalah Mbak. Kenapa kok kami yakin 10 tahun tadi Mbak? Karena Indonesia itu adalah negara yang sangat hebat, luar biasa Mbak. Negara kita kekayaannya luar biasa, iklimnya tidak tergantung musim. Kalau di luar negeri ada 4 musim misalkan Mbak Iza, kita ada waktunya yang musim salju itu nggak bisa ngapa-ngapain. Di Indonesia ini tanahnya subur, bisa bercocok tanam sepanjang hari. Kenapa kok kita masih impor ini bahan makanan kan? Kebutuhan pokok kita masih impor. Nah, itu karena apa Mbak? Yang sekarang terjadi para pemegang kekuasaan itu tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin sebenarnya Mbak. Karena lucunya gini Mbak, sekarang ini Mbak, dulu saya adalah
Ini kan saya seorang pengusaha Mbak Ziza. Dulu saya kerja saya di sekolah-sekolah. Itu seorang kepala sekolah, seorang ini Mbak, dekan rektor untuk menjadi mendapatkan jabatan tersebut. Itu mereka tuh ada sekolahnya Mbak, ada sensornya Mbak Ziza. Jadi nggak ujuk-ujuk dia bisa jadi kepala sekolah Mbak. Setelah dia lulus itu aja masih antri Mbak, nunggu ada nggak kepala sekolah yang pensiun atau yang mutasi kemana, itu baru dia bisa menggantikan Mbak Ziza. Sekarang orang menjadi presiden, orang menjadi DPRD, orang menjadi gubernur, wali kota, bupati, itu hanya modal yang penting suara terbanyak aja Mbak. Nah kalau saya misalkan Mbak, saya berpikiran dulu Mbak, saya beli semua media, ini saya punya uang ini Mbak ya, saya beli semua media, walaupun saya ini bajingan, saya omongkan tiap hari ini saya bagus terus, ya otomatis kan rakyat tahunya saya baik Mbak. Padahal saya tadi itu niatnya mau menipu rakyat, seperti itu Mbak Ziza. Melalui media-media yang dibeli tadi ya Pak ya? Betul, jadi kami berkomitmen, kenapa kok kami ngomong yang hebat bukan hanya alam semestanya Mbak, masyarakatnya ini tahan banting Mbak. Bayangin Mbak, sekarang itu hutang negara kita berapa Mbak? Hampir 8.000 triliun lebih. Pajak sangat tinggi sekali. Rakyat kita bahan makanan naik, sembako naik. Terus ini BBM juga naik, listrik naik. Itu rakyat masih kuat untuk Mbak Aziza. Itu kekuatan itu terbukti dari 350 tahun kita dijajah Belanda, kita masih bisa, negaranya masih bisa eksis seperti itu Mbak. Ya. Oke, nah kalau dari Mbak Linda sendiri nih, harapannya ketika ada partai politik yang baru, berharapnya seperti apa Pak? Mbak? Kalau harapannya sih semoga Partai X bisa menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya anak muda, untuk lebih aktif lagi berpartisipasi, lebih kritis dalam menyampaikan aspirasi, dan punya integritas dalam berpolitik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Rinto dan juga Mbak Linda udah mau gabung bareng kita, bikin konten bareng. Mungkin next time kita bisa nih ngobrol-ngobrol lagi ya Pak, Mbak. Oke, siap Mbak. Satu bangsa, satu kemakmuran, keadilan, jaya.